Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu beserta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang telaah terhadap ayat dan hadis tentang sistem indera yang beranggotakan Deska Putri Rahayu, Nudia Fajaristianti, dan Herpiolin. Materi yang pertama yaitu indera menurut Al-Quran. Al-Quran hanya menyebut pendengaran dan penglihatan sebagai dua alat indera. Pertama, karena pentingnya pendengaran dan penglihatan dalam proses persepsi. Kedua, penyebutan pendengaran dan penglihatan cukup untuk menunjukkan urgensi semua alat indera dalam proses persepsi. Inilah di antara karakteristik gaya bahasa Al-Quran yang ringkas dan mendalam, yaitu cukup dengan kiasan dan isyarat untuk menunjukkan hakikat-hakikat mendasar yang bersifat umum serta mengabaikan pemerian. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Tidak berapa lama kemudian, indera si anak mulai berfungsi. Si anak mulai terpengaruh oleh stimulus-stimulus dari luar yang terjadi pada dirinya. Kejadian-kejadian itu akan menimbulkan beragam perasaan. Itulah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya persepsi dan pengetahuan anak terhadap dunia luar. Al-Quran telah mengisyaratkan kenyataan tersebut pada banyak ayat. Di antaranya yang pertama, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Ayat yang kedua yaitu, dan Dialah yang telah menciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kalian bersyukur. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 78. Dalam banyak ayat Al-Quran, pendengaran disebutkan lebih dahulu daripada penglihatan karena beberapa alasan berikut. Pertama, pendengaran lebih penting daripada penglihatan dalam proses persepsi, belajar, dan perolehan ilmu. Yang kedua, indera pendengar akan langsung bekerja sesuai persalinan. Anak akan langsung dapat mendengar suara-suara setelah persalinan. Ketiga, indera pendengar melaksanakan fungsinya secara terus-menerus tanpa henti. Sedangkan indera penglihatan ada kalanya berhenti melaksanakan fungsinya ketika manusia menutup kedua matanya atau ketika tidur. Yang terakhir, yang keempat, indera pendengar dapat mendengar semua suara baik dalam gelap maupun terang. Sedangkan indera penglihatan hanya dapat melihat dalam cahaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Herpiolin. Kemudian, hadis tentang memanfaatkan panca indera untuk mencari ilmu. An Abdullah bin Mas'udi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadarallahu imra'a sami'a minna syai'a fabalaghahu kama sami'a farubba muballagha au'a min sami'i. Qala Abu Isa hadha hadithu hasan sahihu wa qad rawahu Abdul Malik ibnu Umar Abdurrahman ibnu Abdullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengar sesuatu dari kami, lalu dia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar, maka kadang-kadang orang yang disampaikan ilmu lebih memahami daripada orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian aspek tarbawi, panca indera sangat penting dalam mencari ilmu terutama pada alat pendengaran. Sebelum kita menyampaikan kabar kepada orang lain, hendaklah kita memperhatikan, memeriksa, dan menghafal, kemudian berhati-hati saat menyampaikan kabar tersebut kepada orang lain. Kejujuran dan kebenaran adalah sesuatu yang akan membawa pada kemuliaan dan kebahagiaan. Orang yang berilmu dituntut untuk mengamal ilmu yang telah ia dapatkan. Kemudian hadis tentang dorongan untuk memanfaatkan panca indera. Dari Abdullah berkata, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajarkan kami
beberapa kalimat dan beliau tidak mengajarkannya kepada kami sebagaimana beliau mengajarkan tasyahud. Wahai Allah, rukunkanlah hati-hati kami, damaikanlah di antara kami, tunjukilah kami kepada jalan kesejahteraan. Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju kebenaran, jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan keji yang terang dan yang samar. Limpahkanlah berkah kepada kami, pada pendengaran, penglihatan, hati, istri, dan cucu kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang, dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat Engkau, berterima kasih lagi menerimanya. Dan sempurnakanlah nikmat itu atas kami. Hadis riwayat Abu Daud. Aspek terbawi hadis di atas. Yang pertama, sebagai sumber ilmu pengetahuan, panca indera yang terdapat pada manusia mempunyai banyak kegunaan sebagai sarana pendukung dan melengkapi manusia untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang kedua, panca indera harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang senantiasa diridhoi Allah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, bukti bahwa Islam tidak hanya menyuruh umatnya untuk mencari ilmu agama, tetapi juga untuk mencari ilmu yang bersifat umum, serta bukti bahwa segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia selalu ada manfaatnya. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.